Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Sihatun Nikmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berikut adalah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya pelajari pada modul 1.1. Yang pertama, pendidikan bersifat menuntun. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan menghamba pada sang anak. Pendidikan menghamba pada sang anak artinya bahwa sebagai seorang guru, kita harus memiliki sikap welas asih sehingga pada proses pendidikan, anak adalah prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang ketiga adalah anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang keempat adalah trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Yang kelima adalah asas trikon, yaitu asas kontinuitas atau terus-menerus dan berkesinambungan, asas konvergensi, yaitu mengambil dari berbagai sumber dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah asas konsentris atau sesuai kepribadian kita sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang keenam adalah adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa semua siswa seharusnya memiliki kompetensi yang sama satu dengan yang lain. Yang membedakan adalah malas dan tidaknya. Yang kedua, saya percaya bahwa semua siswa seharusnya memiliki karakter yang sama baiknya satu dengan yang lain. Yang ketiga, saya percaya bahwa siswa yang memiliki perilaku buruk pantas untuk dihukum dan disalahkan. Yang keempat, saya percaya bahwa aturan yang sudah dibuat adalah untuk dipatuhi tanpa perlu melibatkan sang anak. Sebelumnya, pembelajaran yang saya lakukan juga berfokus pada ketercapaian materi. Di dalam kelas yang saya lakukan sebagai guru hanya transfer materi agar materi segera tuntas. Yang kedua, pembelajaran masih berfokus pada guru. Karena materi yang begitu banyak, saya menganggap bahwa metode ceramah adalah metode paling cepat agar materi segera selesai. Yang ketiga, saya memaksa atau menuntut kompetensi setiap siswa sama satu dengan yang lain. Contoh, dengan memberi tugas proyek yang sama pada semua siswa. Yang keempat, saya menilai siswa dari aspek kognitif saja,
yaitu pada saat penilaian harian yang saya berikan hanya berupa soal-soal pilihan ganda. Yang kelima, jika sudah mencapai KKM, artinya pembelajaran saya sudah berhasil. Yang keenam, saya sebagai guru dan buku paket merupakan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini belumlah benar. Yang pertama, karena pembelajaran bukan hanya fokus pada ketercapaian materi. Yang kedua, setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Yang ketiga, kompetensi setiap anak berbeda. Yang keempat, anak yang memiliki perilaku buruk bukan untuk disalahkan. Yang kelima, pahami karakter anak mulai dari mengenal keluarga dan lingkungannya. Yang keenam, tuntun kodrat anak dengan kesabaran dan pembiasaan. Agar pembelajaran di kelas lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa hal yang seharusnya saya lakukan. Yang pertama, fokus pada peran aktif murid dalam pembelajaran dan pengembangan karakter dan moral. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Murid sebagai pusat pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator yang mendorong perkembangan siswa untuk lebih aktif, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, tugas seharusnya lebih fleksibel menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang keempat, sumatif yang diberikan tidak hanya soal pilihan ganda saja, namun bisa berupa proyek atau esai. Yang kelima, menilai siswa pada kompetensi yang lebih holistik termasuk pada kemampuan praktis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siswa diberi kebebasan dalam mencari sumber belajar yang terpercaya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih.